warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatus Salmi Adin dengan NIM 2123435, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi penilaian akhir semester pada salah satu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan salah satu materi yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu mengenai model-model dalam komunikasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi dan apa itu model-model dalam komunikasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan bantuan media tertentu. Sedangkan model komunikasi itu sendiri merupakan gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Selanjutnya kita akan membahas model-model dalam komunikasi. Yang pertama yaitu model stimulus atau respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi dan reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Karakteristik dari model Aristoteles ini yaitu berpusat pada pengirim pesan, khalayak bersifat pasif, fokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi, tidak terdapat konsep umpan balik, tidak ada konsep kegagalan komunikasi, komunikasi berlangsung satu arah, dan hanya dapat digunakan dalam public speaking. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu model Lasswell. Model ini dikemukakan oleh Harold de Lasswell pada tahun 1948. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Lasswell berpendapat bahwa dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Model komunikasi Lasswell ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu komunikasi berlangsung satu arah, tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek, tidak menyertakan umpan balik, mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam komunikasi, dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Dan yang terakhir merupakan dasar propaganda karena telah menitik beratkan pada hasil keluaran. Yang keempat yaitu model Shannon dan Weaver. Model ini dikemukakan oleh Claude Elwood Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1948. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Model komunikasi Shannon dan Weaver ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikasi berlangsung dalam 2 arah yang membuatnya sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Yang kedua, konsep gangguan atau noise membantu dalam membuat komunikasi efektif dengan cara menghilangkan gangguan atau masalah yang menyebabkan berbagai gangguan tersebut. Yang ketiga, hanya dapat diterapkan dengan balik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Yang keempat, menerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam proses komunikasi. Kelima, pengirim pesan berperan aktif dalam mengirim pesan. Dan terakhir, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Selanjutnya, model yang kelima yaitu model Scrum. Model ini dikemukakan oleh Wilbur Scrum yang dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954.
Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Yang keenam yaitu model Newcomb. Dikemukakan oleh Theodore Newcomb pada tahun 1953 untuk melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang atau A mengirim informasi kepada orang lain atau B tentang sesuatu yaitu X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Yang ketujuh yaitu model Wesley dan McLean. Model ini berbicara dalam dua konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang penting di antara komunikasi interpersonal dan massa ini pada umpan baliknya atau feedback. Di interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung. Sedangkan di komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung atau lambat. Yang selanjutnya, yang kedelapan yaitu model Gerbener. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell, terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal yaitu seseorang atau sumber mempersepsi kejadian dan bereaksi dalam situasi melalui suatu alat, seperti saluran, media, rekayasa fisik, dan lain-lain. Untuk menyediakan materi dalam satu bentuk dan konteks yang mengandung isi dengan konsekuensi yang ada. Sedangkan model diagramatik, seseorang mempersepsi kejadian dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal kepada penerima. Pada transmisi ini, sinyal akan menghadapi gangguan dan menjadi SSSE untuk si tujuan. Selanjutnya, model yang ke-9 yaitu model Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Sumber adalah pembuat pesan. Hal yang positif dari model ini yaitu model ini dapat mencakup perlakuan dari komunikasi massa, publik, interpersonal, dan komunikasi antar tulis. Model ini juga bersifat heuristik, tapi model ini juga memiliki kelemahan. Model ini menganggap komunikasi sebagai fenomena yang statis, tidak ada umpan balik, dan komunikasi nonverbal dianggap sebagai hal yang tidak penting. Yang ke-10 yaitu model De Fleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa atau massa medium device dan perangkat umpan balik atau feedback device. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Fungsi dari penerima dalam model De Fleur adalah menerima informasi dan menyandikannya. Yang ke-11 yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weber pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear atau Linear Communication Model. Yang ke-12 yaitu model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Scrum pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini kemudian menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain atau role taking. Yang ke-13 yaitu model transaksional. Model komunikasi transaksional ini dikembangkan oleh Baldwin pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi.
Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif, yaitu pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi atau komunikator melakukan proses negosiasi makna. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh komunikasi di dalam perpustakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu sangat penting terutama di sebuah organisasi atau lembaga. Jika tidak ada komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut, maka pembagian tugas serta pelaksanaan tugas tidak akan tercapai dengan baik. Untuk itu, perlunya komunikasi antar anggota maupun dengan atasan ataupun dengan bawahan. Seperti komunikasi yang dilakukan kepala perpustakaan dengan pustakawan untuk berdiskusi mengenai anggaran ataupun seleksi koleksi di perpustakaan. Dengan komunikasi yang baik tersebut, maka bisa dipastikan tujuan bersama dapat tercapai. Baiklah, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.